saya Fitri Uswa. Kita akan bahas top bullying dengan kenali budaya. Bullying. Bullying juga disebut penindasan atau pengintimidasian. Bullying itu adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang, baik secara verbal maupun nonverbal, fisik maupun psikologis, sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tidak berdaya. Selanjutnya adalah jenis-jenis bully. Yang pertama, kontak fisik secara langsung seperti memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci di suatu ruangan yang gelap, mencubit, mencakar, merusak barang-barang milik orang lain. Yang kedua, jenisnya adalah kontak verbal secara langsung, seperti mengancam, mempermalukan dia, mengolok-olok dia di depan umum, atau memanggil dengan nama orang tuanya, menyebut seseorang bukan dengan nama aslinya, menggosipkan hal-hal yang tidak baik, mengejek, memaki, sarkasme. Kemudian jenis bullying yang ketiga, perilaku nonverbal secara langsung, melihat dengan sinis, menjulurkan lidahnya, menampilkan ekspresi muka yang seperti merendahkan atau mengejek. Jenis bullying yang keempat, yaitu perilaku nonverbal tidak langsung, seperti mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga persahabatan menjadi retak, sengaja mengucilkan, sengaja mengabaikan, mengirimkan surat kaleng. Kemudian, apa sih alasan terjadinya bullying itu? Bullying awalnya mungkin hanya untuk seru-seruan. Namun, jangka panjangnya bullying dapat memberikan dampak kepada korban dari gangguan psikologis, trauma, bahkan tidak mau bergaul dengan siapapun, dan lebih parahnya lagi, ingin mengakhiri hidupnya. Mungkin di antara kalian pernah mengenal seseorang yang melakukan bully. Nah, penyebabnya apa sih mereka? Penyebabnya mungkin karena ia ingin berkuasa, pola asuh dalam keluarga yang berbeda, ekspos kekerasan dari media, pernah jadi korban kekerasan, faktor pubertas atau krisis identitas. Selain itu, karena ada perbedaan di antara individu satu dengan yang lainnya. Tahukah kalian, berbeda itu bukanlah suatu hal yang salah. Kita tidak bisa meminta dan memilih dari orang tua atau suku mana kita bisa dilahirkan. Perbedaan-perbedaan itu disebut dengan budaya. Kemudian, teman-temanku semuanya, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan budaya yang beraneka ragam pada masyarakatnya. Indonesia terbagi atas 34 provinsi, 1.340 etnis atau suku budaya, dan 652 bahasa daerah. Kemudian, pemerintah Indonesia juga memberikan kebebasan dalam memeluk agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Contohnya, ada etnis Tionghoa, etnis Arab, suku Sunda, suku Jawa, dan masih banyak suku yang lain di Indonesia. Karena hal tersebut, Indonesia disebut negara beraneka ragam budaya. Nah, kemudian apa sih budaya itu? Menurut Lee dan Corey, budaya lebih dari sekedar warisan etnis atau ras. Budaya juga mencakup rentang usia, jenis kelamin, agama, orientasi seksual, kemampuan atau ketidakmampuan, kesehatan fisik maupun mental, status sosial, ekonomi. Kemudian yang pertama adalah kelompok etnis.
Kelompok etnis atau suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang anggotanya mengidentifikasikan diri dengan sesama, biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama, tradisi yang sama, dan adat istiadat yang sama, sistem nilai yang dianut juga sama. Sebagai contoh, etnis Tionghoa memiliki ciri khas yang sama. Kemudian suku lain, misalnya suku Madura. Mereka memiliki sistem nilai sendiri dan budaya sendiri yang merupakan kekhasan pada suku tersebut dibandingkan dengan suku-suku yang lain. Yang kedua, status ekonomi. Status ekonomi adalah tinggi rendahnya persentase yang dimiliki seseorang berdasarkan kedudukan yang dipegangnya dalam suatu masyarakat berdasarkan pada pekerjaan. Misalnya, ada PNS, ada yang bekerja sebagai petani, nelayan, atau bahkan pengusaha. Di dalam masyarakat, tingkat status ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama, kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Kelas atas itu biasanya seseorang yang bisa memenuhi segala kebutuhan hidup. Lalu kelas menengah. Kelas menengah biasanya diidentikan dengan profesi seperti pembisnis yang biasanya ditempati oleh orang yang sedang-sedang saja. Sedangkan ke bawah biasanya orang-orang yang bisa memenuhi sebatas kebutuhan pokok. Apapun itu, kelas status sosial ekonomi ataupun pekerjaan seseorang atau orang tua kita, orang tua orang lain, jangan menjadikan hal tersebut sebagai bahan untuk kita mengolok-olok satu sama lain. Apapun pekerjaan, selama pekerjaan tersebut halal dan baik, kita perlu menghargainya. Di mata Tuhan, kita semua sama. Komponen yang ketiga yaitu adalah agama. Agama adalah sistem yang menyetujui tata cara, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berkaitan dengan pergaulan manusia dan manusia dengan lingkungan. Di Indonesia sendiri, agama yang diakui ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, serta Konghucu. Seperti negara kita, Indonesia, memegang prinsip kebinekaan dan memegang prinsip toleransi antar agama. Dalam pergaulan pun, kita juga harus menerapkan toleransi. Adanya perbedaan itu membuat kita semakin unik dan beragam. Dengan perbedaan itu, kita dapat bersatu. Kemudian komponen yang keempat adalah gender. Gender adalah karakteristik pria dan wanita yang terbentuk dalam masyarakat. Peran, kedudukan, tanggung jawab, pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditentukan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang ditentukan sesuai dengan norma, adat istiadat, kepercayaan, atau kepentingan masyarakat. Nah, dari pengertian tersebut, gender dibentuk oleh sosial atau nature, dapat diubah, berbeda di setiap budaya, berbeda dari waktu ke waktu berdasarkan komponen yang sebelumnya sudah saya sebutkan dalam pengertian. Dan sekarang ada istilah dengan kesetaraan gender.
Misalnya tidak membedakan pekerjaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, di Indonesia presiden selain pria ada presiden wanita yaitu Bu Mega. Jadi setiap orang memiliki kesempatan yang sama dan hak yang sama. Meskipun namun di suatu daerah tertentu menerapkan peraturan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Tapi hal itu tidak menjadikan masalah asalkan sesuai dengan nilai dan norma adat istiadat dari kepercayaan masyarakat di sekitarnya atau di lingkungan tersebut, karena etnisnya sama, adat istiadatnya sama, etnisnya sama, begitu. Dan yang terakhir terkait sama budaya adalah umur atau usia. Umur atau usia adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan suatu benda atau makhluk. Semisal umur manusia dikatakan 15 tahun diukur sejak dia lahir hingga waktu umur itu dihitung. Maka dari itu, umur diukur dari tahun lahirnya hingga tahun sekarang. Manakala usia pula diukur dari tahun kejadian hingga tahun sekarang atau masa kini. Nah, untuk manusia, saat memasuki usia tertentu, individu memiliki tugas dan peran yang berbeda-beda pada setiap jenjang atau tahap. Misalnya di usia anak-anak, tugasnya belajar berjalan dan kegiatannya bermain. Kemudian masa remaja mulai mencari identitas diri. Dan di usia dewasa mereka sudah memiliki peran penting dalam masyarakat. Setelah itu, kemampuan dan ketidakmampuan fisik. Kemampuan fisik adalah kemampuan tugas-tugas yang menuntut stamina, keterampilan, kekuatan, dan karakteristik yang serupa. Dan ketidakmampuan adalah sebaliknya, yaitu ketidakberdayaan. Kita tidak bisa memilih bagaimana kondisi kita dilahirkan. Untuk itu, kita harus saling mentoleransi dan tidak mengolok-olok satu sama lainnya. Seperti keadaan cacat fisik karena suatu kondisi atau tragedi. Pesan saya di akhir video ini, berbeda itu berwarna. Berbeda itu bukan hal yang salah. Karena berbeda itu budaya. Mari hargai perbedaan dan stop bullying. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.